pembelajaran kita akan membaca doa sebelum belajar. Nah, ketua kelas nak, ayo pimpin teman-temannya untuk membaca doa sebelum belajar. Ayo, ketua kelas. Oke, baca doa belajar dimulai. Terima kasih ucapkan ketua kelas yang sudah memimpin pembacaan doa. Nah, sekarang Ibu akan mengabsen. Sekretaris mana sekretaris? Nah, siapa yang tidak hadir pada pagi hari ini? Hadir semua ya? Baik, alhamdulillah ya, semua anak Ibu hadir. Nah, sekarang Ibu akan bertanya kepada kalian. Apa kabar anak Ibu semua pada pagi hari ini? Baik, Bu. Baik ya. Nah, kalau Ibu tanya apa kabar, nak jawabnya kayak biasa. Alhamdulillah, luar biasa, Allah. Oke, bisa ya? Oke, Ibu mulai. Apa kabar anak Ibu semua? Nah, Ibu mau tahu apakah anak Ibu pada pagi hari ini semangat? Nah, kalau semangat, Ibu mau tahu kayak mana semangatnya. Jadi kalau Ibu bilang semangat pagi, maka jawabnya pagi, 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 luar biasa. Bisa ya? Oke, kita mulai. Semangat pagi. Iya, Ibu mau tahu lagi, apakah masih semangat lagi atau tidak? Jadi Ibu mau buat ice breaking, tepuk semangat. Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Nah, sekarang coba nak, kita nyanyi dulu lagu Profil Pelajar Pancasila. Ayo, 1, 2, 3, yuk. Pancasila beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar prinsip. Sekarang coba anak-anak Ibu perhatikan layar InFokus. Di sini Ibu akan menampilkan satu gambar, ya. Coba nak perhatikan ya, teman-teman. Nah, ini dia gambarnya. Nah, coba gambar apa ini nak? Sampah, artinya lingkungan yang banyak terdapat sampah. Coba Ibu mau tahu apa yang akan ditimbulkan jika lingkungan kita terdapat banyak sampah? Siapa yang tahu? Nah, apa nak? Banyak nyamuk, ya benar. Apa lagi? Banyak penyakit. Banyak penyakit. Apa lagi nak? Dapat menimbulkan banjir. Dapat mencemari lingkungan. Iya, semuanya sudah benar. Nah, jadi
berpikir, mencemari lingkungan, dan tidak enak dipandang. Coba kalian pandang lingkungannya seperti ini, enak nggak? Nah, sakit mata kita kalau melihat kan? Nah, sekarang coba ibu mau tahu, apakah anak ibu pernah nggak buat satu karya yang dianya terbuat dari bahan bekas atau barang sampah? Iya, pernah ya? Pernah ya? Oke, kalau pernah, contohnya seperti apa, Nak? Teknik kolase dari biji-bijian, Bu. Iya, teknik kolase dari biji-bijian. Itu waktu itu buat apa, Nak? Hah? Oh, lapas Allah. Terus apa lagi? Buat bunga ya? Nah, berarti anak ibu semua sudah pernah ya membuat satu karya dengan memanfaatkan barang bekas ya. Alhamdulillah, berarti anak ibu sudah pernah. Nah, kemudian Nak, pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari proyek profil pelajar Pancasila atau yang dikenal dengan P5 seperti yang sudah kita nyanyikan tadi ya kan? Ada dimensi beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak. Terus apa lagi tadi? Hah? Coba beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan, Gotong royong, mandiri, kreatif, dan bernalar kritis. Oke, jadi dari profil pelajar Pancasila ada 6 dimensi. Tapi kali ini kita akan mencapai tujuan pembelajaran di bagian yang pertama, yaitu beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Kemudian gotong royong dan yang ketiga kreatif. Nah, jadi pada kesempatan kali ini anak ibu semuanya harus dapat ya, perhatikan ya Nak ya. Nah, ini tujuannya. Kesempatan kali ini anak ibu semua harus dapat apa Nak? Mengasah kemampuan dalam menciptakan karya seni kaligrafi yang inovatif menggunakan bahan-bahan alami, ya kan? Yaitu ada bahan dari sampah organik dan sampah anorganik. Kemudian anak ibu semua dapat menggunakan bahan-bahan yang ramah lingkungan dengan memanfaatkan limbah menjadi karya seni, sehingga anak ibu semua sadar akan pentingnya lingkungan, kesadaran terhadap lingkungan. Kemudian yang ketiga, anak ibu semua harus dapat bekerja sama dalam satu tim untuk dapat menghasilkan satu karya. Jadi nanti kita akan membuat satu karya kaligrafi dengan memanfaatkan sampah atau bahan bekas. Nah, jadi Nak, sebelum ibu mau tanya nih, sebelumnya ada nggak anak ibu yang tahu apa itu arti sampah? Saya, Bu. Iya, Fadil. Barang yang tidak berguna atau barang yang sudah bekas. Iya, bagus ya. Jadi sampah itu adalah barang yang sudah tidak dipakai lagi. Ya kan? Nah, kemudian jadi Nak, ada jenis-jenisnya. Sampah itu ada jenis-jenisnya. Ada sampah organik dan sampah anorganik. Kalau ibu tanya, ada nggak yang tahu apa itu sampah organik? Iya, sampah yang dapat diurai atau diuraikan. Contohnya, siapa yang tahu sampah yang dapat diurai? Ayo, siapa yang tahu Nak contohnya? Apa? Iya, daun-daunan. Apa lagi? Iya, cangkang telur. Apa lagi? Pipet itu sampah anorganik. Iya, reja Iya, apel. Apa? Iya, daun. Nah, jadi itu tadi ya contoh sampah organik. Nah, kemudian Nak, tadi kan ada yang bilang dua jenis. Yang kedua sampah anorganik.
pilihnya. Nah, Sampah yang tidak dapat diurai. iya, sampah yang tidak dapat diurai. Contohnya siapa yang tahu? Nah, iya, botol plastik, pipet, apa lagi? Nah, banyak ya. Jadi gini, sampah organik itu sampah yang berasal dari sisa makhluk hidup, baik itu manusia, baik itu tumbuhan, tanaman, hewan, ya. Contohnya itu tadi kayak yang kalian sebut, ada daun kering, sayur-sayuran, ya kan, buah-buahan. Nah, kemudian kalau sampah anorganik, yaitu sampah yang tidak dapat diurai, yang berasal dari benda yang tak hidup. Contohnya botol, lalu plastik, pipet atau sedotan, ya kan? Nah, sampai sini ngerti? Paham? Nah, kalau paham gini nak, sekarang ibu akan meminta kepada anak ibu semua mencari 5 contoh masing-masing sampah jenis sampah yang tadi, yaitu 5 contoh sampah organik dan 5 contoh sampah anorganik. Boleh dicatat di buku tulisnya. Nah, baik anak-anak ibu semua, kemarin atau minggu lalu ibu sudah menjelaskan tentang sampah dan jenis-jenisnya. Nah, pada kesempatan kali ini kita masuk pada alur pengenalan. Artinya kita mengenali mana sampah organik dan sampah anorganik. Jadi anak-anak ibu, sampah organik, siapa yang masih ingat apa itu sampah organik? Ya. Iya, sampah yang dapat diurai. Kalau sampah anorganik, sampah yang tidak dapat diurai. iya benar, sampah yang tidak dapat diurai. Nah, jadi siapa yang bisa menunjukkan? Coba anak ibu. Anak ibu semua lihat di sekelilingnya. Banyak sampah kan? Banyak. Nah, banyak ya. Jadi di antara semua sampah ini ada sampah organik dan anorganik. Nah, siapa yang bisa menunjukkan mana sampah yang organik? Ya, yang mana nak? Ambil. Iya, ini dianya. Inilah salah satu contoh sampah organik. Iya, organik artinya sampah yang berasal dari sisa makhluk hidup. Yaitu dari apa ini? Tumbuhan atau pohon sehingga dapat diurai. Nah, sekarang siapa yang bisa menunjukkan contoh sampah anorganik? Saya Bu. Iya, ayo. Ini Bu. Nah, iya, ini benar ya. Ini adalah contoh sampah anorganik, yaitu apa ini? Pipet. Iya, pipet. Atau sedotan. Iya, sampah anorganik yaitu sampah yang tidak dapat diurai, yang berasal dari benda tak hidup. Nah, jadi mengingat sampah tersebut, dalam Islam kita dianjurkan untuk menjaga kebersihan sebagaimana dalil hadis Nabi Muhammad SAW yang berbunyi an-nazafatu minal iman. Artinya kebersihan itu sebagian dari iman. Iya. Nah, jadi dari hadis tersebut kita sebagai umat muslim atau enggak? Iya, umat muslim dan generasi Islam dianjurkan menjaga kebersihan. Salah satunya kita berada di lingkungan sekolah, maka kita harus dapat menjaga lingkungan sekolah kita agar bersih dan tidak banyak sampah. Salah satunya cara yang
mana sampah organik dan mana sampah anorganik, ya kan? Nah, jadi anak ibu, proyek ini atau kesadaran kita terhadap lingkungan untuk menjaga kebersihan sudah kita terapkan. Salah satunya kita terbiasa melaksanakan Jumat berkah dan Jumat bersih, ya kan? Nah, setiap hari apa kita lakukan itu? Setiap hari? Iya, Jumat. Berarti dalam waktu seminggu sekali kita sudah terbiasa melaksanakan atau menerapkan kesadaran terhadap lingkungan. Nah, jadi nak kita akan membuat karya dalam tahapan aksi ini, ya kan? Kita akan membuat satu karya yaitu kaligrafi Asmaul Husna dengan memanfaatkan sampah yang sudah kita bahas tadi, yaitu dengan memanfaatkan cangkang telur, daun kering, dan sedotan. Nah, jadi bahan yang ibu bilang ini atau ibu sebutkan ini termasuk salah satu contoh sampah organik dan anorganik. Nah, sebelum kita membuat satu karya ini, ibu akan menayangkan tutorial atau cara untuk membuat satu karya kaligrafi tadi. Jadi anak-anak ibu, perhatikan dan amati video yang ibu putar ya, bisa kan? Bisa, Bu. Oke, semua hadapannya dan perhatiannya ke layar infocus dan kita amati ya. Saya mau minta tolong kepada Bapak Ibu untuk mendampingi anak-anak kita dalam membuat satu karya kaligrafi dengan memanfaatkan bahan bekas ya Bapak Ibu ya. Bisa kan Bu? Bisa, Bu. Bisa. Oke, kita mulai ya Bapak Ibu ya. Oke. Semua yang ada di sini dalam membuat proyek P5, yaitu membuat kaligrafi dengan memanfaatkan bahan bekas atau sampah. Nah, sekarang kita akan memamerkan hasil karya yang telah anak ibu buat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inilah karya kami dalam membuat karya kaligrafi dalam membuat sampah organik. Ya, dari apa itu, Nak? Dari cangkang telur. Iya, cangkang telur. Ayo, Nak, coba lihat. Ini proyek atau produk yang dibuat oleh temanmu. Siapa yang mau memberikan tanggapan? Iya, ayo.
sudah bagus, sudah cantik kan Fadil. Tetapi alangkah lebih bagus kalau cangkang telurnya lebih warna, ya kan? Iya, tepuk tangan untuk temanmu. Ya, ayo kelompok sini ya. Enak. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Wabarakatuh. Ini hasil kaligrafi kami dapat membuat kaligrafi dengan potongan pipet. Ya, dari potongan pipet ya. Kalau pipet tadi sampah apa nak? Anorganik. Iya, sampah anorganik. Nah, coba perhatikan nak. Lihat, siapa yang mau memberikan tanggapan terhadap produknya? Ya, ayo Fatir. Kaligrafinya sudah bagus, namun lebih baik lagi jika pipetnya sama panjang dan sama pendek. Ya. Dan lemnya harus dirapikan agar tidak belepotan. Iya. Tapi sudah bagus semua ya. Ayo nak tepuk tangan untuk temannya. Nah, sekarang Ibu mau bertanya. Siapa yang mau memberikan pengalamannya dalam membuat proyek P5 ini dengan memanfaatkan sampah? Ayo, siapa yang mau? Oke. Pengalaman saya Berdiri nak, berdiri nak. Pengalaman saya senang dapat merubah sampah yang tidak berguna dan orang tidak mau melihatnya bisa menjadi karya seni dan dapat menghasilkan uang. Iya, tepuk tangan nak buat teman kita. Nah, jadi benar sekali yang dibilang temanmu bahwasannya sampah ini, ya kan? Kalau kita lihat jijik nggak? Ya kan, jijik, bau, ya kan? Nah, jadi sampah ini ternyata kalau kita dapat punya keterampilan, dapat kita olah sampah yang tidak berharga atau tidak bernilai menjadi suatu produk atau dapat diolah menjadi hasil yang dapat dijual atau dapat menghasilkan uang. Anak-anak ibu semua, dari yang sudah kita lalui langkah-langkah membuat proyek P5, yaitu membuat kaligrafi dengan memanfaatkan sampah atau barang bekas, ibu lihat semua sudah bisa menghasilkan produk yang kita harapkan ya. Dan ibu lihat semua proyeknya sudah bagus-bagus, namun memang ada yang perlu diperbaiki, ya kan? Ya kan? Nah, sekarang kita simpulkan dulu pembelajaran kita bahwasanya sampah itu terbagi menjadi berapa macam nak? Ada dua, yaitu sampah organik dan anorganik. Kalau sampah organik yaitu sampah yang dapat diurai dan berasal dari makhluk hidup, sisa-sisa makhluk hidup. Nah, kalau sampah anorganik yaitu sampah yang tidak dapat diurai dan berasal dari benda tak hidup. Ya. Nah, sekarang kita masuk tahap tindak lanjut. Di sini ibu akan memberikan lembar kerja. Anak ibu jawab sesuai dengan lembar kerja yang ibu bagikan. Nah, sebelum ibu bagi, nantinya anak ibu mulai sekarang, ya kan? Kita udah tahu nih jenis-jenis sampah, maka mulai sekarang kita pilah sampah yang ada di lingkungan sekolah kita sesuai dengan jenisnya pada tempat dengan sesuai jenis sampah tadi. Misalnya, kalau kamu menemukan sampah plastik di lingkungan sekolah, maka kamu taruh atau
memahami makna sampah organik dan sampah anorganik dan sudah dapat membedakan contoh dari masing-masing jenis sampah tersebut. Nah, kita tutup kegiatan pembelajaran kita dengan melafazkan hamdalah, alhamdulillah.